Jadi kalau ada orang mimpi ngomong, sudah mimpi dia ngomong mimpi, oh semalam aku ketemu Nabi, dia ngaku Nabi nih, wongnya pakai jubah putih, bersorban putih, rayunya putih, bercahaya, kemudian jenggotnya putih, putih galau jenggotnya. Itu mudi setan pacak nyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan bisa nyerupai siapa wong-wong soleh, segala wong soleh mungkin yang kita tahu fotonya Habib ini, Habib itu, setan bisa nyerupainya. Tapi ketika Rasulullah SAW, setan tidak bisa nyerupai Nabi. Maka kata Nabi, siapa yang nyingok aku di dalam mimpi, maka dia sama pecah nyingok Nabi di dunia nyata. Tahu. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilit ta'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat. Karena Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi, perawakannya itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Jadi Nabi Muhammad SAW itu perawakannya itu sedang. Nah ini kitabnya. Ya, kasih. Jadi Nabi Muhammad itu perawakannya itu sedang, badannya itu sedang. Kalau berjalan dengan uang yang tinggi, Nabi Muhammad tidak kalah tinggi. Kalau berjalan dengan uang yang pendek, ya tidak kalah pendek, tidak terlalu tinggi. Jadi sedang. Jadi pas Nabi. Kita kan kalau ada yang tinggi nih ya, kita omong ke jangkung. Ada yang pendek nih, kita cebol. Nah, jadi ada presisi Nabi, presisi. Kemudian karena Rasulullah SAW laisa bitawil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Kulit Nabi itu putihnya tidak terlalu putihnya. Tidak putih pucat. Jadi tidak putih pucat. Pecah kita jengok wong-wong bule-bule itu kalau datang ke Indonesia gawenya itu berjemur. Bule itu kalau datang ke Indonesia gawenya berjemur. Ngapo? Dia tuh nak ngitem ke kulit. Karena kulitnya itu putihnya tidak lemah. Putihnya tidak lemah. Jadi jauh-jauh wong bule, wong Eropa, wong Perancis, wong Itali itu datang ke Indonesia cuman pengen berjemur untuk ngenti warna kulitnya. Tapi Rasulullah SAW itu kulit Nabi itu putihnya tidak terlalu putih, tidak pecah bule-bule itu, tidak pecah bule-bule. Kemudian wala bil adam, tidak juga Nabi itu hitamnya tidak terlalu hitamnya. Jadi sawo matengnya agak lebih putih dari kita. Kalau kita kan nyebutnya sawo mateng atau kuning langsat. Nah, Nabi Muhammad SAW itu putihnya tidak putih pucat, tidak juga terlalu hitam, dan sangat presisi. Nah, itu Nabi. Luar biasa. Nah, kemudian wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'asahullahu ta'ala. Jadi rambut Nabi pun tidak terlalu meringkel, wala bil ja'dil qatat, tidak terlalu meringkel, tidak terlalu keriting gitu. Tidak juga terlalu lurus. Tapi bergelombang. Rambut Nabi itu bergelombang. Nah, jadi kita tahu kulit Nabi mana, tinggi Nabi itu mana, dan juga rambut Nabi itu tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, tapi bergelombang. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW itu arba'ina sanatan, 40 tahun. Nah, 40 ini merupakan satu angka umur yang di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan ketika seseorang
sudah sampai umur 40 tapi tidak berubah amalnya, maka dikhawatirkan dia dekat dengan su'ul khotimah. Artinya kalau kita lah umur 40 itulah waktunya untuk berubah. Lah waktunya untuk berubah. Mungkin kita di bawah 40 tuh masih gagah, duit masih banyak, masih ngelawan uji kita, segala uang takut dengan kita, masih hebat, penyakit belum ada. Tapi kalau lah 40, lewat 40 ke pucuk, harusnya kita lah diwanti-wanti. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kemudian kami akan kurangi penciptaannya. Kami kurangi penciptaannya. Dari tadi badan tegap, agak mungkuk, mata yang jelas, kabur, rambut tadinya hitam, lebel hitam, lah banyak putihnya. Tadi kulit rai ini lah kenceng, masih kenceng, lah mulai kendur. Nah, maka umur 40 itulah diwanti-wanti. Diwanti-wanti. Kalau tidak berubah di umur 40, bakal sulit dia untuk merubah dirinya sampai tua. Makanya kalau kita nyingok, uang lah tua, masih menyanyi gitu, masih menyanyi, berarti dia tidak ngembek kesimpulan daripada hadis ini. Dia tidak galak bertaubat. Maka masa itulah Rasulullah SAW diutus, diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Kemudian setelah nabi diutus, nabi tinggal di Mekah itu 10 sinin, lebih dari 10 tahun atau tepatnya 13 tahun. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu 13 tahun dan pengikutnya dikit. Nabi itu lahir di Mekah, besak-besak di Mekah, tinggal di Mekah, berbini di Mekah, dengan uang Mekah. Kemudian Nabi diutus jadi Nabi, kemudian Nabi berdakwah di Mekah, dakwahnya tidak diterima. Dakwah di kampung dewe itu tidak diterima. Itu Nabi. Banyak uang yang ngejek, banyak uang yang mitnah, banyak uang yang ngatoi, sehingga yang melok Nabi itu di Mekah itu dikit. Bahkan Nabi dengan para sahabat itu disiksa. Ada namanya keluarga Yasir. Yasir, Sumayyah bininya, Amr anaknya. Tiga-tiganya disiksa karena melok Nabi. Yasir dibunuh dengan tombak, Sumayyah juga dibunuh. Maaf ngomong, Sumayyah ini seorang syahidah pertama, seorang perempuan yang syahid pertama. Diambil tombak oleh tuannya, kemudian ditucuk ke tombak itu, dari kemaluannya tembus ke mulutnya. Itu perjuangan para sahabat zaman dulu. Kemudian Bilal bin Rabah, kita tahu Bilal bin Rabah seorang sahabat Nabi yang kulit hitam, gempel, rambutnya ikel, yang kejingoan kalau dia senyum cuman giginya be. Ini Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu melok Nabi, masuk Islam, langsung kena siksa. Siksanya kena cambuk, kena seret dari kudo, kemudian kena tindih pakai batu besar. Itulah perjuangan Rasulullah dengan para sahabat di Mekah. 13 tahun, yang melok dikit. Kemudian Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, itu selama 10 tahun, barulah pengikut Nabi itu banyak. Baru pengikut Nabi banyak. Jadi Nabi berdakwah di kampung dewe, itu tidak diterima. Bahkan dimusuhi oleh kaumnya dewe. Lalu Nabi berhijrah, diperintahkan oleh Allah pindah ke Madinah. Kata Allah pindah ke Madinah. Pindah, selama 10 tahun itu, seluruh penduduk Madinah itu beriman. Sehingga Madinah itu jadi kota yang menjadi pusat Islam. Jadi pusat Islam selama 10 tahun. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Kemudian Allah mewafatkan Nabi pada usia sittina sanatan. 60 lebih. Atau 63 tahun tepatnya.
Jadi Nabi meninggal usia 63 tahun. Banyak sahabat itu meninggalnya sama dengan Nabi. Umar bin Khattab meninggalnya 63 tahun. Abu Bakar Siddiq meninggalnya 63 tahun. Ali bin Abi Thalib meninggalnya 63 tahun. Cuman Utsman bin Affan yang meninggalnya 84 tahun. Jadi ini kebenaran daripada sabda Nabi. Sabda Nabi itu kata Rasulullah SAW, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dan banyak yang kurang. Jadi kita kalau nak nyingok umur produktif Nabi itu, Nabi ketika jadi pemimpin alam ini di umur 40, kemudian menyebarkan Islam ini 23 tahun, umur 63 itu sudah pensiun atau selesai. Jadi idealnya ini pemimpin itu dari rentang umur 40 sampai 60 tahun. Ini idealnya. Jangan dikait-kaitkan dengan pemilihan ini kayak gitu. Pokoknya idealnya itu, pecah Nabi. Jadi umur kalau 60 ke pucuk itulah banyak lah banyak kurangnya untuk jadi pemimpin. Maka di sini Rasulullah SAW diwafatkan pada usia fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanatan, pada usia 63 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan bayda. Maka kata sahabat ini, dan ketika Rasulullah SAW wafat itu, wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan bayda. Dan di rambut dan juga jenggot Nabi itu tidak lebih daripada 20 uban. Berarti kalau tidak lebih daripada 20 uban, artinya uban Nabi itu dikit, tidak kejingoan. Bahkan saat Nabi wafat pun rambutnya masih banyak hitam. 63 tahun itu rambut Nabi itu masih banyak hitam. Karena uban di rambut dengan di jenggot Nabi itu tidak lebih dari 20 ekor, kata para sahabat. Nah, jadi kalau ada orang mimpi ngomong, sudah mimpi dia ngomong mimpi, oh semalam aku ketemu Nabi, dia ngaku Nabi nih, wongnya pakai jubah putih, bersorban putih, rayunya putih, bercahaya, kemudian jenggotnya putih galau jenggotnya. Ah, itu mudi. Karena dia tidak tahu hadis ini. Itu bukan Nabi, pastinya itu bukan Nabi. Yang dia jingok itu mungkin setan. Maka dari itu aku semalam dapat mandat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga pagi ini aku baca ngubati wong. Cara dia nak ngena duit tadi. Maka harus pasti ke benar kata Nabi. Siapa man ra'ani fil manam, siapa yang nyingok aku di dalam mimpi, sama dia dengan nyingok aku di dunia nyata. Siapa yang nyingok Nabi? Nah ini hadisnya sahih. Kata Nabi, siapa yang nyingok aku di dalam mimpi, maka dia sama dengan nyingok aku di dunia nyata. Kenapa kata Nabi? Karena fa'inna syaitan, setan itu tidak bisa nyadur. Tidak bisa nyadur, satu-satunya tidak bisa nyadur Nabi. Tidak bisa nyerupai Nabi. Setan pacak nyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan bisa nyerupai siapa wong-wong soleh. Segala wong soleh mungkin. Yang kita tahu fotonya Habib ini, Habib itu, setan bisa nyerupainya. Tapi ketika Rasulullah SAW, setan tidak bisa nyerupai Nabi. Maka kata Nabi, siapa yang nyingok aku di dalam mimpi, maka dia sama pecah nyingok Nabi di dunia nyata. Artinya asli dia bertemu Nabi. Cuman pertanyaannya, benar tak yang dijingok itu Nabi? Atau cuman ngaku-ngaku Nabi? Baca baik yang tadi yang dijingok. Wa la tuwo, la bungku, make tongkat, bersorban putih, jenggotnya putih kan?
Padahal di sini dijelaskan dalam hadis, Nabi itu saat wafatnya rambut dengan jenggot Nabi itu tidak lebih daripada 20 uban. Bayangkan, kita kalau 20 uban itu berarti kalau dari jauh nih, tidak kejingan uban. Hitam masih. Jadi jangan percaya-percaya kalau ada dukun, entah dia nak ngaku ustad, apa dia ngaku kiai, kalau dia ngomong aku nih tiap malam belajar dengan Nabi, tiap mimpi aku bertemu dengan Nabi. Nabi mana? Nabi mana? Ya, karena hati-hati Pak, makanya kita ini rentan nian dan banyak pengikut biasa itu. Di Indonesia ini cobalah kamu jengok. Ada yang ngaku Nabi, Ahmad Musaddek namanya. Ahmad Musaddek nih, pengikutnya banyak. Ngaku Nabi Ahmad Musaddek. Ada yang ngaku malaikat Jibril, Lia Edan. Ada tak pengikutnya? Ada. Seaneh apa baik aliran di Indonesia ini, ada yang melok. Ada yang melok. Maka kita hati-hati, harus tahu. Harus tenang. Ada aliran sing penting iling. Ada nyebutnya aliran tauhid misalnya. Yang penting kita nih asal dengar azan itu, hayya 'alas shalah. Oh, ini azan zuhur. Itu statusnya adalah semayang. Yang penting ingat baik. Ini ajaran dari mana? Bulan puasa, bulan Ramadan, ngerokok deh. Minum. Dah puasa, aku puasa. Aku lah ingat puasa tadi. Tapi aku makan. Ajaran dari mana? Hati-hati Pak. Hati-hati. Kalau nak melok nafsu kita, dasar lemah. Lagi nyangkul aja. Lagi nyangkul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ke baik uji ustaz yang itu. Baik. Nabi baik, sholatnya sampai kakinya bengkak. Itu Nabi. Maka ketika kita mengetahui mana saklun Nabi, mana keadaan Nabi, maka kita akan insya Allah mengetahui mana sunnah itu berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang kedua, Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil qasir. Sama hadis ini Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Hasanal jismi, sebaik-baik badan. Jadi badan Nabi itu baik. Badan Nabi itu bagus. Badan Nabi itu tidak gemuk, tidak juga terlalu kurus. Cak ngomong ini kegemuan ini. Tidak sama cak Nabi. Ya. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, sudahlah. Ya, kalau ada orang Indonesia ngaku Nabi sudah tidak sama dengan Nabi kita. Tidak sama. Nabi kita itu wa husnul jismi wa kana sa'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masa yatakaffa. Maka kata Anas bin Malik, aku tidak pernah nyingok seseorang sebagusnya Nabi ketika Nabi itu berjalan, maka dia pakai jubah gamis asmar warna merah. Kemudian Nabi itu gantengnya luar biasa. Nabi banyak, kayak kita masuk ke bab warna kesukaan Nabi. Salah satunya Nabi itu senang pakai jubah warna merah. Warna apa? Abang yang mentiling. Bayangkan, ini nunjuk ke Nabi itu gantengnya. Bagusnya Nabi tidak bergantung dengan outfit, uji budak menyari, tidak bergantung dengan pakaian. Jadi Nabi itu gantengnya, bagusnya Nabi itu tidak pernah bergantung dengan pakaian. Apapun warna yang dipakai Nabi, manapun model pakaian Nabi, Nabi tetap terjenguk bagus. Kalau kita cobalah tengah hari siang tek-tek pakai baju abang, raiten, ya, belang-beleng, nyingoknya dah lemak, ya, uji wong pecah iwak lele merais, tidak lemak nyingok.
Tapi Nabi itu apapun pakaian Nabi, warnanya mak mano baik, tetap bagus nih, tetap pantas. Nah, ini hebatnya Nabi kita, luar biasanya Nabi kita ini, yang apapun yang dipakainya, mak mano pun pakaian Nabi, Nabi ini tetap bagus dan lemak dipandang. An Abi Ishaq qala sami'tul Barra bin Azib yaqul kana Rasulullah sallam rajulan marbu'an ba'id ma bainal mankibain azimul jummah ila sahtun uzunaini. Nabi itu berperawakan sedang, tidak terlalu gemuk, tidak juga terlalu pendek. Kemudian ila sahmatin uzunaini. Nabi Muhammad SAW itu pundaknya bidang. Jadi ini antara dua pundak Nabi ini bidang. Nah, jadi tidak terlalu bungkuk, tidak terlalu ini, tapi tegap. Jadi Nabi itu tegap. Bayangkan ini jism Nabi yang digambarkan oleh para sahabat. Digambarkan oleh para sahabat. Maka Nabi itu uangnya sehatnya, bagusnya. Artinya kalau Nabi itu badannya tegap, sudah tuh perawakannya bagus, kemudian dadonya bidang, berarti pertama Nabi itu pasti nyago pola makan. Pasti nyago pola makan. Yang kedua, Nabi itu pasti nyago pola tidur. Pasti nyago pola tidur. Jadi Nabi pasti nyago pola itu dan nyago pola istirahat. Nyago pola pikirnya. Itulah hebatnya Nabi. Sehingga Pak, perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Kita hitung-hitungan umur Nabi. Nabi itu diutus itu 40 tahun tadi. Kemudian di Mekah itu 13 tahun, berarti 53 tahun. Kemudian 2 tahun di Madinah, Nabi itu berperang. Namanya perang Badar. Berarti umur Nabi di perang Badar itu 55 tahun. Betapa gagahnya Nabi dengan para sahabat di usia 55 tahun masih kuwawe berperang. Kita bandingkan dengan kita ini hari. Aku bandingkan dengan diri aku deh. Aku nih 28 tahun. 28 tahun berjalan dari Masjid Jami ke SMP 28 pacar menges. Nah, bandingkan dengan kita sekarang. Tapi ini hebatnya Nabi dengan para sahabat tuh aku teman terbayang. Alangkah hebatnya. Dan dalam sejarah, perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan. Bayangkan. Perang Badar itu, perang yang luar biasa itu, 313 pasukan kaum muslimin, musuh 1000 pasukan kafir Quraisy, itu terjadi di bulan Ramadan. Di siang bulan Ramadan. Artinya lagi puasa. Artinya lagi puasa para sahabat. Maka hebatnya Rasulullah dengan para sahabat nyago badan. Maka nyago badan berarti bagian daripada sunnah. Maka dari itu kita mengikuti Nabi, menittiba Nabi, menghidupkan sunnah Nabi dengan ketika kita mengetahui perawakan Nabi, insya Allah kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mengetahui mana Nabi kita. Karena selama ini kita tidak tahu, cuma tahu nama Nabi Muhammad, cuma tahu kaligrafinya Muhammad. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah ngerti mana sebenarnya kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebaikan itu pasti datang dari Allah. Kalau ada kekurangan itu dari kami lemah pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita senantiasa bisa duduk di majelis sampai akhir hayat kita. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.